Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah benar-benar mengganti aturan penerima siswa baru dari penerimaan peserta didik baru menjadi sistem penerimaan murid baru. Lalu bagaimana ya aturannya? Kopi Pagi akan menyajikan bagaimana pergantian PPDB menjadi SPMB bersama Agi Kurniasandi. Penerimaan murid baru. Alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi merubah aturan penerimaan peserta didik baru. Dari sebelumnya penerimaan peserta didik baru diubah menjadi sistem penerimaan murid baru. Perubahan ini sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa perubahan ini bukannya sekedar istilah saja, tetapi sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang merata. Lalu apa saja perubahan dalam aturan penerimaan peserta didik baru ini dan bagaimana penerapannya? Bersama saya Agi Kurniasandi dan juru kamera Sri Indro. Kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Sistem penerimaan murid baru, ini namanya, singkatannya SPMB. Nah, alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Penerimaan peserta didik baru bermetamorfosis menjadi sistem penerimaan murid baru. PPDB yang menjadi aturan main dalam merekrut pelajar dari SD sampai SMA sejak tahun 2017 pada saat era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kini sudah berakhir. Seperti yang disampaikan Pak Menteri Abdul Mukti dalam sebuah acara di salah satu hotel di Jakarta. Akan tetapi, tidak seluruh aturan yang ada di PPDB diganti. Abdul Mukti yang masih menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini berkilah, yang sudah baik harus tetap dipertahankan. Oleh karenanya, SPMB di tingkat sekolah dasar masih menggunakan aturan yang lama alias sama dengan PPDB. Untuk SMP, jalurnya tetap sama, perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Untuk SMA, itu lintas kabupaten kota, sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Nah, itu yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang kritik, paling hanya ganti nama, ujung-ujungnya sama, saya kira tidak sama. Kalau sama, kenapa harus diganti namanya? SPMB tidak sekedar pergantian saja. Kemendikdasmen menempuh seluruh jalan dan memperhatikan setiap langkah sampai akhirnya mengganti PPDB. Mulai dari konsultasi dengan pakar, berkoordinasi antar kementerian, sampai melapor kepada Presiden Prabowo dan mendapat persetujuan dari Presiden. Seperti yang disampaikan Pak Menteri Abdul Mukti, ada 4 jalur penerimaan murid baru. Pertama, jalur domisili menggantikan sistem zonasi, berbasis jarak antara tempat tinggal siswa ke sekolah. Persentase kuotanya diatur sesuai kebijakan daerah. Jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu serta penyandang disabilitas. Jalur mutasi yang dirancang untuk siswa yang pindah sekolah mengikuti penugasan orang tua. Terakhir, jalur prestasi. Tidak hanya mempertimbangkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, tapi kategori kepemimpinan seperti aktif dalam organisasi OSIS atau lainnya ikut jadi kriteria penerimaan. Lantas, apa saja syarat umum SPMB untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA? Untuk jenjang SD, ketentuan umum calon murid kelas 1 SD adalah 7 tahun atau berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Artinya, calon murid berusia 7 tahun sangat diprioritaskan. Jenjang SMP, syarat umum bagi murid baru adalah berusia paling tua 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Sementara untuk jenjang SMA, persyaratan umumnya adalah berusia paling tua 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain sederajat. Lalu, apakah masyarakat yakin pergantian ini mampu membawa perekrutan pelajar akan lebih baik? Oke, kalau misalkan secara namanya sih nggak terlalu beda ya untuk itu. Mungkin saya juga belum tahu pasti untuk sistemnya gimana perbedaannya. Mungkin itu kalau misalkan. Terus sama soal sistem zonasi bakal dihapuskan, akan diganti dengan domisili. Ini menurut Bapak kayak gimana? Oke. Kalau misalkan itu sebenarnya untuk sistem donasi jika ada dengan domisili agak sedikit rancu. Karena kan domisili juga berhubungan juga dengan donasi kan, zonasi dia berada. Mungkin kalau misalkan bisa kayak gitu bakal sama aja gitu. Kalau misalkan
diganti jadi zonasi. Jadi nggak terlalu beda dari zonasi ya dari sebelumnya gitu. Sebenarnya sih sama aja, nggak ada bedanya gitu, hanya inisial atau ininya aja disamain gitu. Pokoknya istilahnya aja sama gitu. Terus Bu, nanti kan katanya ada perubahan juga, zonasi akan ditiadakan diganti menjadi domisili, gimana nih Bu? Sebenarnya domisili lebih bagus ya kalau menurut saya, karena anak-anak bisa lebih luas yang masuk ke sekolah, setiap sekolah. Seperti itu sih kalau pendapat saya ya, lebih bagus gitu daripada zonasi hanya selingkungan itu doang gitu. Menurut saya sih baik-baik aja ya, sebenarnya itu bagus ya, karena memang itu kan jadi bisa terarah orang yang memang benar-benar pinter itu, mereka bisa ke tempat yang memang ke jalur yang tepat gitu loh. Jadi nggak hanya untuk misalkan wilayah setempat aja gitu loh. Terus jadi apa sih ya, nggak inilah. Oke. Berarti Bapak setuju ya kalau zonasinya dihapuskan tapi diganti dengan domisili? Ya setuju sih, setuju sekali, karena itu bagus menurut saya. Ya nggak masalah sih, nggak ada pertanyaan, nggak masalah. Karena istilah aja Bu ya? Istilahnya aja, kan tujuannya sama tetap. Oke. Tapi kalau misalnya ada zonasi yang dihapuskan diganti dengan sistem namanya domisili, kayak gimana Bu Munti Bu? Boleh, soalnya kalau zonasi itu kebanyakan sih Mas, kebanyakan banget. Yang layak masuk sekolah di sini aja gitu. Kalau memangnya yang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau perlu sih dites aja nggak apa-apa, yang bisa masuk. Jadi benar-benar memang anak-anak ini yang benar-benar yang memang berkualitas gitu. Yang menjadi menarik perhatian perubahan dari PPDB menjadi SPMB adalah digantinya istilah zonasi menjadi domisili. Kalau kita lihat sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyoroti hal ini dan meminta Mendikdasmen Abdul Munti untuk segera mengganti sistem zonasi. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, setiap digelarnya PPDB selalu saja ada masalah, khususnya dari sistem zonasi. Lalu apakah perubahan PPDB menjadi SPMB menjadi jalan keluar ataupun solusi dari masalah yang sering terjadi pada setiap tahunnya? Zonasi menjadi kata yang sangat-sangat diingat para orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan akan naik ke jenjang berikutnya. Bahkan Wapres Gibran Rakabuming pernah curhat dan minta sistem zonasi dalam PPDB dihapus. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Mendikdasmen Abdul Muti. Apakah SPMB ini merupakan jawaban dari permintaan Wapres Gibran? Bukan hanya Wapres, menilik ke belakang, setiap penyelenggaraan PPDB acap kali terdapat permasalahan, terutama pada sistem zonasi. Permasalahannya bermacam-macam, mulai dari orang tua yang protes karena anaknya tidak diterima di sekolah yang dituju, padahal jarak rumah dengan sekolah yang dituju sangat dekat, sampai adanya dugaan kecurangan bermodus menumpang nama di kartu keluarga, dan masih banyak lagi. Memang SPMB belum diterapkan, tapi tentu ada kekhawatiran akan adanya permasalahan dalam penerapan SPMB nanti. Moni Christian dari Tes Bakat Indonesia bilang, walaupun perubahan PPDB menjadi SPMB bertujuan baik, bagaimanapun akan merepotkan sekolah dan orang tua. Meski demikian, SPMB ini diperkirakan bisa mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari sistem zonasi. Kalau zonasi itu kan dulu kan hanya lingkupnya lebih kecil. Sedangkan kalau yang sistem domisili ini dia kan lebih area yang lebih luas ya. Dia itu per provinsi gitu ya. Harusnya kan kita tinggalkan di satu provinsi tertentu ya gitu ya. Jadi harusnya sih lebih mudah untuk mereka tuh daftar karena mereka bisa mendaftar di area yang lebih luas. Lagi pula dengan sistem yang sekarang juga kan ada tes saringan masuknya juga untuk memastikan memang di satu sekolah itu memiliki demografi siswa dengan kemampuan yang kurang lebih merata. Karena sebenarnya menurut aku tuh permasalahan terbesar di sistem zonasi adalah karena mereka dibatasi hanya di lingkungan seputar area gitu ya. Jadi sebenarnya banyak loh guru-guru BK tuh yang bilang udah nggak ada lagi tuh yang namanya sekolah unggulan. Karena muridnya itu jadi sangat terbatas gitu untuk menerimanya. Demografiknya tuh jadi jomplang sekali gitu. Di samping itu, semua masyarakat sebenarnya menyambut baik adanya perubahan dalam aturan penerimaan siswa di jenjang pendidikan berikutnya.
Ya pasti itu akan ada perubahan sistem lagi, perubahan yang lebih baik lagi ya kalau menurut saya gitu. Malah saya lebih setuju sih ujian nasional itu kayak zaman dulu jadinya kayak NEM kan, itu lagi untuk melihat prestasi anak itu pintar atau enggak gitu. Kalau menurut saya sih itu kan kembali lagi ke seperti dulu ya. Itu udah bagus sebenarnya. Kalau misalkan yang saat ini kan itu kan zona, jadi ada kalanya orang berpikir apalagi yang masalah usia itu. Nah itu orang beranggapan dengan hal seperti itu jadi mudah masuk ke tempat sekolah-sekolah yang memang favorit gitu loh. Aku sih usulnya ya yang prestasinya dibanyakin, itu aja. Soalnya kalau di sini kan cuma berapa persen ya, 2% kalau nggak salah deh. Padahal kan anak-anak berprestasi itu banyak sekali loh Mas. Kasihan yang nggak bisa masuk di sini. Saya sendiri juga kan dari timur ke selatan kayak prestasi. Kayaknya masih belum ya, ya masih belum sih. Saya rasa karena sebetulnya sih ini halnya kompleks banget ya, karena anak-anak itu nggak hanya itu aja sekolah yang dekat terus menghindari kemacetan atau seperti apa, tapi ini aja sistem pendidikannya aja yang harusnya diperbaiki lagi ya. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika pemimpin berganti diikuti dengan aturan yang baru. Begitupun dengan penerimaan siswa baru di tingkat SD, SMP, dan SMA. Menterinya baru, aturannya pun baru ataupun berganti. Menarik untuk kita ikuti bagaimana penerimaan siswa baru menggunakan SPMB di era Mendikdasmen Abdul Muti ini berjalan. Tentu saja harapannya peraturan SPMB ini bisa menjadi peraturan yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Sehingga masyarakat yang memiliki anak usia sekolah bisa dengan tenang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dituju. Saya Aggi Kurnia Sandi dan juru kamera Sri Indro. Terima kasih telah bersama kami dalam edisi Kopi Pagi hari ini. Dan sampai jumpa di Kopi Pagi selanjutnya. Salam SCTV.